Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Jadi distribusi peluang itu sebenarnya ada dua jenis ya. Dikelompokkan menjadi dua bagian besar ya. Dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang diskrit, terutama kita fokuskan pada distribusi binomial. Jadi nanti saya akan membahas sebuah studi kasus tentang distribusi binomial, ya. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk ini ya, mencari ciri-ciri apa yang bisa dikatakan sebuah kasus itu termasuk dalam kategori distribusi binomial. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik yang dimiliki oleh distribusi binomial, sehingga kita tidak salah menentukan fungsi yang akan kita gunakan nantinya, istilahnya kan seperti itu ya. Oke, ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh distribusi binomial. Yang pertama adalah percobaan yang dilakukan itu terdiri dari n percobaan atau n ulangan. Artinya kita tidak bisa membuat sebuah fungsi kalau fungsinya itu percobaannya itu hanya dilakukan hanya satu kali. Kalau satu sekali saja sudah langsung kita dapat menentukan itu berapa peluang yang didapatkan oleh sebuah suatu yang ini elemen tertentu yang kita inginkan, istilahnya kan seperti itu. Nah, yang dikatakan sebagai sebuah distribusi binomial karena distribusi sendiri adalah sebuah fungsi ya, fungsi yang menunjukkan tentang kumpulan-kumpulan dari sebuah ini ya, kumpulan-kumpulan dari sebuah peluang yang kita gunakan untuk mencari sebuah peluang. Jadi itu katakan sebagai sebuah distribusi. Percobaan terdiri atas n percobaan atau n ulang. Kita harus melakukan beberapa kali pengulangan untuk sebuah percobaan. Oke, hasil dari percobaan itu digolongkan menjadi sukses dan gagal. Jadi ketika kita melakukan sebuah bentuk percobaan atau eksperimen ya, hasilnya itu hanya ada dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Maka ini adalah ciri-ciri dari salah satu ciri yang dimiliki oleh distribusi binomial. Jadi hanya mempunyai hasil percobaan itu hanya sukses dan gagal. Untuk satu kali percobaan itu hanya ada sukses dan gagal. Kemudian ciri yang ketiga adalah nilai peluang yang dimiliki setiap percobaan itu tetap. Artinya apa? Artinya ketika saya melakukan sebuah percobaan, satu kali percobaan, peluang elemen-elemennya itu ketika saya melakukan percobaan lagi itu peluangnya sama, tidak boleh berubah. Salah satu contoh misalkan saya mempunyai satu koin ya. Nah, koin itu kan kalau tidak gambar angka istilahnya kan seperti itu. Kita lempar satu koin misalkan. Oh ternyata peluang dari angka itu setengah 0,5. Gambar juga 0,5. Itu peluang pada percobaan pertama. Ketika saya melakukan percobaan lagi, maka peluangnya harus tetap. Gambarnya 0,5, angkanya juga 0,5. Tidak boleh berubah, istilahnya kan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari distribusi binomial. Dari nilai peluang untuk setiap percobaan atau ulangan tidak mengalami perubahan atau istilahnya itu tetap. Kemudian percobaan itu bersifat independen, tidak bebas. Artinya ketika saya melakukan percobaan yang pertama, hasil dari percobaan pertama itu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan kedua, ketiga, keempat, tidak terpengaruh. Itu dikatakan sebagai percobaan yang bersifat independen. Nah, ini adalah ciri-ciri keempat ciri yang dimiliki oleh distribusi binomial. Jadi ketika sebuah kasus itu ternyata memiliki keempat ciri ini, maka bisa kita kategorikan sebagai distribusi binomial. Kasus yang ada pada distribusi binomial. Oke ya. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah kasus yang masuk dalam kategori distribusi binomial? Nah, akan kita kasih contoh ya.
fungsi yang bisa kita gunakan ya, atau rumus yang bisa kita gunakan, di dalam, melakukan perhitungan, yang termasuk dalam kategori distribusi binomial adalah ini. Jadi B binomial istilah notasinya itulah B, X, N, P sama dengan, kombinasi N diambil X. Kemudian P pangkat X dikalikan dengan Q, N min X. Nah, ini adalah notasi dari kombinasi. Sedangkan ini nanti akan ada ini ya, X-nya itu adalah suatu, kesuksesan, jadi nilai suksesnya. Oke, jadi bagaimana kita bisa mencari kombinasi, karena rumus dari kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial. Jadi ini cara mencari nilai kombinasi N diambil X. Nah, N adalah banyaknya ulangan. Jadi tadi kan ciri yang pertama apabila kita mengkategorikan sebuah kasus itu masuk dalam distribusi binomial itu adalah percobaan itu dilakukan N ulang atau N kali. Maka N-nya itu adalah banyaknya ulangan, banyaknya percobaan. Kemudian X itu adalah banyaknya sukses yang dimiliki. Artinya ketika saya melempar 10 kali koin, maka saya menginginkan misalkan angkanya itu keluar 6 kali, maka itu dikatakan sebagai X-nya. X sama dengan 6, artinya banyaknya sukses yang kita inginkan. Ya. Kemudian P-nya itu adalah peluang suksesnya. Peluang suksesnya itu tadi, kalau angka itu kalau keluarnya 0,5. Ya. 0,5 berarti P-nya itu adalah 0,5. Ketika kita mengatakan X-nya itu adalah peluang sukses untuk mendapatkan angka pada sebuah koin, maka itu katakan peluang suksesnya untuk angka itu berapa. Setiap kita melempar satu koin itu kan peluang angka, keluar angkanya itu kan 0,5. Ya, itu berarti P-nya adalah 0,5. Sedangkan Q-nya itu adalah peluang kegagalan. Peluang kegagalan itu adalah 1 dikurangi dengan peluang sukses. Istilahnya seperti karena antara sukses dan gagal itu nanti kalau kita jumlah hasilnya 1 atau 100% istilahnya kan seperti itu ya. Maka peluang gagalnya itu adalah 1 dikurangi peluang suksesnya. Ya, 1 dikurangi P ya, untuk mendapatkan nilai Q-nya. Ya. Nah, ini adalah rumus untuk distribusi binomial. Sekarang kita akan coba untuk ini menerapkan pada sebuah kasus ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh. Seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang dibungkus rapi, itu ada yang rusak sebanyak 20%. Ya. Nah, seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 8 buah dan dipilihnya secara acak. Jika X banyaknya barang tidak rusak, artinya X-nya itu adalah barang yang bagus ya. Maka, istilahnya kan seperti itu ya. Berapa, yang pertama itu berapa probabilitas untuk memperoleh X. Jadi mulai dari X-nya tidak ada yang bagus sama sekali, X-nya bagusnya 1, X2, bagusnya 3, dari 8 buah itu yang bagusnya 3 itu berapa semuanya nanti ya. Kemudian buat probabilitas kumulatif. Kemudian yang ketiga adalah berapa probabilitasnya bahwa 8 buah barang yang dibeli ada 5 yang rusak. Berarti kalau ada 5 yang rusak berarti yang bagus berapa? Kan 8 dikurangi 5, berarti ada buah yang bagus itu hanya 3 buah yang bagus. Berarti X-nya nanti berapa? X-nya ya 3. Karena X itu menunjukkan banyaknya barang yang tidak rusak atau bagus. Kemudian yang keempat adalah hitung 2 atau yang bagus itu di antara 2. Jadi di antara 2 sampai kurang dari 5. Jadi yang bagus itu 2 sampai kurang dari 5. Ya, 2-nya ikut ya, berarti nanti X sama dengan 2, yang bagusnya itu 2, 3 sama 4, 5-nya enggak ikut karena di sini tidak ada. Kemudian yang D itu adalah hitung peluang X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari 5. Artinya yang bagus itu mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 4, 5-nya enggak ikut. Kemudian P-nya itu X kurang dari sama dengan 5. Jadi mulai dari tidak ada yang bagus sama sekali, 1, 2, 3, 4, 5-nya ikut. Ini kurang dari 8, artinya semuanya bagus. Nah, kan seperti ya. Kemudian yang ini
yang bagus itu lebih besar sama dengan 4. Mulai dari 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, itu nanti akan kita coba cari. Sekarang kalau di sini ya, kalau kita lihat X-nya itu adalah menunjukkan banyaknya barang tidak rusak atau X-nya itu adalah yang barang bagus, karena di sini yang diketahui adalah peluang barangnya itu rusak, maka peluang barangnya yang bagus itu adalah 80%. Jadi istilahnya kan seperti itu ya. Karena di sini yang kita akan cari nilai fungsinya itu adalah dalam bentuk fungsi barang bagus, bukan fungsi barang rusak. Ya, yang akan kita cari adalah barang bagusnya itu. Dalam variabelnya nanti variabel karena kita akan distribusi peluang itu menunjukkan sebuah fungsi ya, fungsi yang akan kita gunakan nantinya ya. Yang tadi yang kita sudah lihat tadi rumusnya itu. Jadi ini adalah variabelnya, variabel istilahnya peubahnya ya. Peubahnya itu adalah barang tidak rusak, artinya bagus. Sedangkan di sini adalah yang diketahui adalah peluang dari seluruh barangnya itu yang rusak itu 20%. Berarti yang bagus itu kan adalah 80%. Oke? Nah, nanti akan kita coba untuk mencari. Kita akan jawab yang pertama. Sekarang N-nya percobaannya itu kita karena tadi pelanggannya itu hanya membeli 8 buah, maka N-nya adalah 8 buah dari 8 buah. Artinya dia membeli 8 buah cara acak, maka itu kita anggap sebagai N percobaan, N ulangnya, maka N-nya sama dengan 8. Kemudian X-nya adalah banyaknya sukses. Banyaknya sukses itu banyaknya barang yang tidak rusak. X-nya ya, barang yang tidak rusak. Oke. Karena tadi yang rusak itu 20% 0,2, maka barang yang bagus peluangnya adalah 80% atau P-nya adalah 0,8. Nah, Q-nya adalah 0,2. Ya. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya 1 istilahnya kan seperti ya. Ini peluang suksesnya, ini peluang gagalnya. Ini peluang barang bagusnya, ini peluang barang jeleknya. Ya, rusaknya, barang rusaknya. Oke ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Jadi binomial X N P itu adalah kombinasi antara N diambil X dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q N min X. Nah, untuk mencari nilai kombinasi N diambil X itu kita menggunakan rumus N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan dengan N min X faktorial. Maka kita akan tabelkan ya hasilnya itu nanti akan saya kasih contoh satu perhitungan. Nah, ini adalah tabel hasil dari perhitungannya. Nanti akan saya kasih satu contoh bagaimana cara menghitung secara detailnya. Nah, ini seperti ini cara membacanya ya. Kalau X sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya barang yang kita beli dari 8 tadi, 8 barang tadi, itu tidak ada yang bagus sama sekali. Ya, itu tunjukkan dengan X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0 berarti barangnya itu rusak semua. Jadi 8 itu rusak semua 8. Maka peluangnya adalah 0,00000. Artinya dari 8 yang kita beli, kita itu tidak mungkin mendapatkan semuanya rusak. Karena apa? Karena peluangnya di sini 0. Gitu ya. Jadi mustahil kita mendapatkan semua barangnya itu rusak. Karena di sini menunjukkan 0, semuanya 0. Oke ya, begitu ya. Kemudian dari 8 barang yang kita beli, itu ada satu barang yang bagus. Peluangnya berapa? 0,001. Kemudian dari 8 tadi, yang barangnya bagus itu ada 2, berarti 0,011. Barang yang bagus 3 dari 8, 0,092. Dari 8 yang kita beli ada 4 yang bagus. Ini nilainya ya. 8 yang kita beli ada 5 barang yang bagus. Kemudian ini adalah 6 barang yang bagus. Ini 7 ada barang yang ini semuanya bagus. Jadi dari 8 yang kita beli itu semuanya bagus. Itu peluangnya adalah 0,16. 1678 atau 16%. Ya. Nah, ini peluang-peluang dari semua X yang ada. Pertanyaan yang pertama A tadi ya, untuk menjawab pertanyaan yang A. Sedangkan ini adalah kumulatifnya. Kumulatifnya itu tinggal menjumlahkan saja. Artinya X kurang dari sama dengan X. Artinya X-nya kan 8 itu kan ya. 8. Mulai dari 8. Itu kan 0, tidak ada yang bagus. Bagusnya 1, bagusnya 2, sampai bagus semua 8. Nah, itu kalau kita kumulatif kan ya tinggal menjumlahkan saja. 0 ditambah ini, tambah ya kan?
Ini tambah ini, kemudian 1 tambah 0, 11, kemudian ditambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Pasti nanti hasil kumulatif ini ada sama dengan 1. Jadi 100% kumulatifnya. Oke ya. Nah itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 atau A dan B. Oke ya. Sekarang saya kasih contoh perhitungan, satu perhitungan. Misalkan saya ambil yang bagus itu 6. Dari 8 itu yang bagus itu 6. Jadi kita bisa menulis seperti ini dalam sebuah fungsinya. B 6, X-nya 6. Artinya dari 8 yang kita beli itu ada 6 yang tidak rusak atau bagus. Kemudian N-nya itu 8 tadi. Kemudian ini adalah peluangnya dari X. Peluangnya bagus tadi kan 80% ya. Dari keseluruhan barang itu tadi, yang tidak rusak itu kan 80%. Karena yang rusak tadi 20%. Peluang untuk X yang bagus itu adalah 0,8. Sama dengan N, X, PX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Kita coba cari ya. 8, kombinasi 8 diambil 6. Peluang P-nya ini, peluang suksesnya, dipangkatkan dengan X. X-nya adalah 6. Peluang gagalnya, ini suksesnya 0,8, berarti gagalnya adalah 0,2. Dibagi dengan 8 min 6. 8 min 6 berarti 2. Jadi gitu kan. Nah, untuk mendapatkan kombinasi 8 diambil 6, itu ada 8 faktorial, dibagi dengan 6 faktorial, 8 min 6 faktorial. Ya. Kemudian 8 faktorial itu bisa kita uraikan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorial, kemudian 2 faktorial. Ya. Dan bisa ini kita coretkan satu-satu. Kemudian 8 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 kan 2. Berarti 8 dibagi 2 kan 4. Nah, tinggal 4 kali 7 kan. 4 kali 7 berapa? 28. Kalikan dengan ini hasilnya adalah 0,2932. Inilah peluang di mana kita mendapatkan dari 8 barang yang kita beli, itu ada 6 yang tidak rusak. Itu peluangnya adalah 29,32%. Begitu. Itu salah contoh bagaimana kita bisa menghitung tadi ya untuk mengisi tabel-tabel tadi itu ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, yang C, itu adalah dari 8 barang yang kita beli, itu ada 5 barang yang rusak. Kalau ada 5 barang yang rusak, berarti yang tidak rusak berapa? Ya 8 dikurangi 5, berarti X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, tinggal 1 ya. Ini X sama dengan 3. X sama dengan 3. Pengulangannya 8, N-nya 8, ini peluang suksesnya. Oke ya, kita hitung seperti ini ya, sama seperti ini tadi hitungnya. X sama dengan 3, kemudian ini adalah kombinasi 8 diambil 3. Dikalikan 0,8 dipangkatkan 3, X-nya 3. 0,2, 5. 5 dari mana? Ya 8 dikurangi 3, dengan 5. Ya. Nah, kemudian kita hitung 8 faktorial, 3 faktorial, 8 min 3 faktorial. Oke. Nah, kita gunakan kalkulator kali ini ya. Nah, ini kombinasinya itu hasilnya adalah 56. Silakan dicoba ya, dihitung sendiri dengan menggunakan cara seperti ini tadi ya. Berarti kalau ini kan 8 dikurangi 3 kan 5 faktorial, berarti nanti 8 kali 7 kali 6, 5 faktorial. Di sini kan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial bisa kita eliminasi. Ya. Oke, caranya nanti ketemunya 56 dikalikan. Hasilnya adalah 0,009175 atau berapa ini? 0,9175%. Ya, nah itu peluang di mana ketika kita membeli 8 barang itu ada 5 barang yang rusak atau 3 barang yang tidak rusak. Seperti itu caranya. Itu nomor yang C. Kemudian yang D ya, yang D, di mana barang yang bagus itu di antara ya lebih besar sama dengan 2, kurang dari 5. Artinya barang yang bagus itu
mulai dari X sama dengan 2, yang bagus 2, dari 8 itu yang bagus 2, kemudian yang bagusnya 3, kemudian yang bagusnya 4, atau yang tidak rusaknya 2, tidak rusaknya 3, dan tidak rusaknya 4. 5-nya tidak ikut, karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, itu kita cari masing-masing ini. Jadi untuk peluang di mana barangnya yang dari 8 barang yang kita beli itu yang tidak rusak itu 2, ya kita cari berapa peluangnya. Itu kalau kita mempunyai tabel tadi, itu kita tinggal mencari aja X sama dengan 2 tadi peluangnya berapa, X sama dengan 3 peluangnya berapa, X sama dengan 4 peluangnya berapa. Tinggal menjumlahkan. Nah, kalau kita tidak membuat tabel tadi, itu kita bisa menghitung satu persatu. Misalkan seperti ini ya. Untuk X sama dengan 2, yang bagus sama dengan 2. Itu berarti kan 8, kombinasi 8 diambil 2, 0,8 pangkat 2, X-nya 2, 0,2 pangkat 6, 8 dikurangi 2. Ini adalah 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 8 min 2 faktorial. Kalikan 0,8 pangkat 2, 0,2 pangkat 6. Terus seperti itu ya. Itu akhirnya ketemunya adalah 0,011. Ini adalah peluang di mana dari 8 barang yang kita beli, itu ada 2 barang yang tidak rusak. Oke ya. Kemudian yang ketiga, P X sama dengan 3. Artinya dari 8 barang yang kita beli, itu ada 3 yang tidak rusak. Istilahnya kita tinggal masukkan sama seperti tadi prosesnya. Ini ya, 8 kombinasi 8 diambil 3 dikalikan 0,8 pangkat 3, X-nya 3 ya. X-nya sama dengan 3, 0,2 8 dikurangi 35. Terus seperti itu. Kita mendapatkan nilai peluangnya adalah 0,092. Oke. Kemudian untuk dari 8 barang yang kita beli ada 4 yang tidak rusak ya. Nah, sama dengan kombinasi 8 diambil 4, 0,8 pangkat 4, 0,2, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Hitung 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 8 min 4 faktorial, kemudian dikalikan dengan 0,8 pangkat 4, dikalikan dengan 0,2 pangkat 4. Ya. Sama dengan, nah ini nilai kombinasinya itu 20 ini ya, 70. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator ini ya. Kita dapatkan peluangnya adalah 0,0459 atau 4,59%. Nah, itu kalau kita sudah mendapatkan masing-masing itu, kita tinggal masukkan ke sini, kita jumlah berarti. Untuk yang X sama dengan 2 itu 0,011, untuk yang X sama dengan 3 itu 0,0092, untuk yang X sama dengan 4 itu 0,0459. Ini kita jumlah. Hasilnya adalah 0,0562. Ini adalah peluang di mana ketika kita membeli barang 8 barang, itu yang bagus itu mulai dari 2 sampai 3 dan 4. Itu ada 5,62% atau 0,0562. Begitu caranya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, itu yang bisa kita bahas. Kemudian sisanya itu silakan dicoba. Kemudian jawabannya silakan ini ya, dijawab di kolom komentar ya. Jadi mulai yang tadi peluang di mana yang baik itu kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 8, dan lebih besar sama dengan 4. Itu silakan dikerjakan dan jawabannya silakan ditulis di kolom komentar. Oke? Nah, terima kasih. Itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Kalau bisa silakan di-share sehingga apa yang kita bahas kali ini itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.